Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulfa Silviana dengan NIM 931205919. Di sini saya berasal dari kelompok 4, akan mereview kelompok 9 yang berjudul Somasi Surat Perjanjian Penunjukan Kuasa, Perkara Gugatan, dan Perkara Permohonan. Pengertian somasi, istilah pernyataan lalai atau somasi merupakan terjemah dari Higgebrechtstellung. Somasi diatur dalam pasal 1238 KUH Perdata dan pasal 1243 KUH Perdata. Somasi adalah teguran dari si berpiutang kreditur kepada si berutang debitur agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya. Ada 3 cara terjadinya somasi. Yang pertama, debitur melaksanakan prestasi yang keliru. Yang kedua, debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana mestinya atau hari yang sudah ditentukan. Yang ketiga, prestasi dilaksanakan oleh debitur tidak lagi berguna bagi kreditur setelah lewat masa waktu yang diperjanjikan. Isi atau hal-hal yang baru dimuat dalam surat somasi. Apa yang dituntut? Pembayaran pokok kredit dan bunganya. Yang kedua, dasar tuntutan perjanjian kredit yang dibuat atau kreditur dan debitur. Yang ketiga, tanggal paling lambat membayar angsuran. Peristiwa-peristiwa yang tidak memerlukan somasi. Yang pertama, debitur menolak pemenuhan. Yang kedua, debitur mengakui kelalaian. Yang ketiga, pemenuhan prestasi tidak mungkin dilakukan. Yang keempat, pemenuhan tidak berarti bagi Zinlogs. Tidak diberlakukannya somasi. Yang kelima, debitur melakukan prestasi tidak sebagai mestinya. B. Surat perjanjian penunjukan kuasa. Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberi kuasa kepada seorang lainnya yang menerimanya untuk atau atas namanya penyelenggara suatu urusan. Ada 3 keadaan hukum berkaitan dengan hubungan hukum pemberi kuasa dan kewenangan mewakili, yaitu yang pertama, pemberi kuasa disertai kewenangan mewakili yang melahirkan perwakilan berdasarkan perjanjian Rechtsgewing dan Vollmacht. B. Pemberi kuasa tanpa disertai kewenangan mewakili tidak melahirkan perwakilan Rechtsgewing. Yang ketiga, kewenangan mewakili tanpa pemberi kuasa. C. Perkara gugatan dan perkara permohonan. Perkara gugatan adalah permasalahan perdata yang mengandung sengketa antara dua belah pihak atau lebih yang diajukan kepada ketua pengadilan negeri, di mana salah satu pihak dengan penggugat untuk menggugat pihak lain sebagai tergugat. Perkara permohonan. Secara yuridis, permohonan adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani oleh permohon atau kuasanya ditujukan kepada ketua pengadilan negeri. Istilah permohonan dapat disebut dengan gugatan volunteer, gugatan permohonan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.